Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rima Rihadatul Aisy dengan NIM K100240177 dari kelas A Program Studi Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek warga negara dari mata kuliah Pancasila. Isi dari pembahasan kali ini antara lain yaitu relevansi topik dengan mata kuliah, relevansi dengan program studi, muatan nilai-nilai Pancasila pada produk, manfaat yang diperoleh, kekurangan dan kelebihan produk, serta saran untuk tugas proyek warga negara. Yang pertama yaitu relevansi topik dengan mata kuliah. Jika dikaitkan dengan mata kuliah Pancasila, topik ini sangat relevan karena menyangkut permasalahan sosial di bidang kesehatan. Kesalahan penggunaan antibiotik bukan hanya masalah individu, tetapi sudah menjadi masalah bersama di masyarakat. Dalam konteks Pancasila, menjaga kesehatan masyarakat merupakan bagian dan tanggung jawab sebagai warga negara. Sehingga melalui poster ini, saya mencoba menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dengan menumbuhkan sikap peduli terhadap kesehatan orang lain dan lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu relevansi dengan program studi. Topik ini juga sangat relevan dengan program studi farmasi. Sebagai mahasiswa farmasi, tentu saya mempelajari tentang penggunaan obat yang rasional dan aman bagi masyarakat. Antibiotik sendiri termasuk ke dalam golongan obat keras, sehingga tidak boleh digunakan sembarangan. Disinilah peran apoteker menjadi penting, yaitu dengan memberikan edukasi, memastikan obat digunakan sesuai aturan, dan mencegah penyalahgunaan antibiotik. Oleh karena itu, poster ini sejalan dengan kompetensi dan peran profesi farmasi. Selanjutnya ada muatan nilai-nilai Pancasila pada produk. Yang pertama ada pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tercermin dari kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, serta upaya mencegah dampak buruk resistensi antibiotik melalui edukasi yang diberikan. Kemudian ada pada sila ketiga, Persatuan Indonesia, yang tercermin dari tujuan poster yang ditujukan untuk kepentingan bersama, bukan hanya individu tertentu, sehingga mendorong kesadaran kolektif dan menjaga kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang tercermin dari dorongan agar setiap masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan adil mengenai penggunaan antibiotik sebagai bagian dari pelayanan kesehatan. Selanjutnya, manfaat yang diperoleh. Manfaat utama dari poster ini adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai antibiotik. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan tidak lagi menggunakan antibiotik secara sembarangan. Selain itu, poster ini dapat membantu mencegah kesalahan penggunaan antibiotik dan mendukung upaya pencegahan resistensi antibiotik yang saat ini menjadi masalah serius di bidang kesehatan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan produk yang dihasilkan. Produk poster ini memiliki beberapa kelebihan, di antaranya yaitu informasi yang disajikan mudah dipahami, visual yang menarik, serta isi yang ringkas dan edukatif sehingga cocok untuk masyarakat umum. Namun, poster ini juga memiliki kekurangan, yaitu jangkauan yang masih terbatas dan informasi yang tidak dapat disampaikan secara mendalam. Oleh karena itu, poster ini lebih berfungsi sebagai media edukasi awal. Selanjutnya ada saran untuk proyek warga negara. Sebagai saran pengembangan, poster ini dapat disebarluaskan melalui media sosial agar menjangkau masyarakat yang lebih luas. Selain itu, poster juga dapat digunakan sebagai media edukasi langsung dalam kegiatan penyuluhan kesehatan. Kedepannya,
diperlukan dukungan tenaga kesehatan secara berkelanjutan agar edukasi mengenai penggunaan antibiotik dapat terus dilakukan dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat. Berikut merupakan poster yang saya buat sebagai produk akhir. Produk akhir yang saya buat yaitu berupa poster yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat melalui peran apoteker dalam penggunaan obat yang tepat dengan fokus pada kesalahan penggunaan antibiotik. Pada bagian latar belakang, saya menunjukkan bahwa penggunaan antibiotik di Indonesia masih tergolong sangat tinggi. Banyak masyarakat yang masih menggunakan antibiotik tanpa resep dokter, tidak menghabiskan obat sesuai dengan aturan, dan menganggap bahwa antibiotik bisa digunakan untuk semua penyakit. Hal ini berdampak pada meningkatnya resistensi antibiotik, yaitu kondisi ketika antibiotik tidak lagi efektif. Bahkan berdasarkan penelitian, sekitar 92% masyarakat Indonesia masih belum tepat dalam penggunaan antibiotik. Selanjutnya, poster ini menjelaskan 4 golongan obat agar masyarakat tidak salah dalam menggunakan obat. Pertama ada obat bebas, yaitu obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter dan aman digunakan sesuai aturan pakai. Yang kedua ada obat bebas terbatas, yaitu obat tanpa resep dokter tetapi harus digunakan dengan memperhatikan peringatan pada kemasan. Yang ketiga ada obat keras, yaitu obat yang hanya boleh digunakan dengan resep dokter karena efeknya kuat, termasuk antibiotik. Keempat ada obat psikotropika, yaitu obat yang memengaruhi sistem syaraf dan harus digunakan dengan pengawasan ketat dari dokter. Penjelasan ini penting agar masyarakat memahami bahwa antibiotik tidak termasuk obat yang bisa digunakan sembarangan. Selanjutnya ada dampak penyalahgunaan antibiotik. Jika antibiotik digunakan secara tidak tepat, maka akan menimbulkan berbagai dampak. Di antaranya adalah terjadinya resistensi antibiotik, penyakit menjadi lebih sulit disembuhkan, biaya pengobatan yang meningkat, serta resiko kegagalan terapi. Artinya, kesalahan kecil dalam penggunaan antibiotik dapat menimbulkan dampak besar bagi kesehatan masyarakat. Pada bagian ini dijelaskan bahwa resistensi antibiotik merupakan ancaman yang serius bagi kesehatan global. WHO menyatakan bahwa resistensi antibiotik menjadi salah satu tantangan terbesar di bidang kesehatan karena dapat menyebabkan meningkatnya angka kematian. Poster ini juga menekankan pentingnya peran apoteker dalam penggunaan antibiotik yang tepat. Apoteker berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, menolak penyerahan antibiotik tanpa resep, memberikan informasi obat yang benar, serta mendukung penggunaan obat secara rasional. Peran ini sangat penting agar masyarakat tidak salah dalam menggunakan antibiotik. Poster ini juga didukung oleh dasar hukum yang jelas, seperti pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 mengenai mengatur standar pelayanan kefarmasian di apotik untuk menjamin keamanan dan mutu pelayanan obat. Selain itu, pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pada Pasal 108 menegaskan bahwa praktik kefarmasian hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan. Selain itu, pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019 juga menegaskan bahwa antibiotik harus digunakan secara rasional untuk mencegah resistensi. Melalui poster ini, saya berharap masyarakat dapat lebih memahami pentingnya penggunaan antibiotik yang tepat dan tidak sembarangan. Penggunaan antibiotik yang rasional bukan hanya tanggung jawab tenaga kesehatan, tetapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.